Pasca peristiwa penamparan oleh dokter di warung kopi di Makassar, Sulawesi Selatan, ayah dari bocah berusia 3 tahun melapor ke pihak kepolisian untuk mengusut penganiayaan yang menimpa anaknya. Seorang dokter tega menampar bocah berusia 3 tahun di warung kopi di Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi lantaran dokter yang diketahui bernama Makmur tersebut emosi karena saat bermain catur, sang anak mengambil salah satu bidak catur di atas meja. Agung, ayah dari bocah yang menjadi korban penamparan, menjadi saksi peristiwa penganiayaan. Ia menyebut sang anak menderita luka di bagian bibir. Dibentak-bentak sampai menangis anakku. Balik semua penunjukan kok. Kenapa? Apa ya itu kan ada kayak sedikit jadi begini butuh di sini di ujung kursi. Oh, sempat. Lalu Iya. melapor gitu. Sudah melapor ke polisi. Di mana diulang? Pemirsa, dokter yang menampar anak balita di Makassar dipecat dari rumah sakit dan telah menjadi tersangka. Untuk mengetahui informasinya lebih dalam, kami sudah terhubung dengan AKBP Ridwan JM Hutagal selaku Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Selamat sore, Pak Ridwan. Selamat sore, Bu. Baik, Pak Ridwan, kami ingin konfirmasi saat ini dokter yang bersangkutan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa pertimbangan polisi menetapkan dokter tersebut menjadi tersangka? Jadi selamat sore, Bu. Dokter tersebut kita tetapkan tersangka setelah kita mengumpulkan bukti, saksi dan hasil visum dan kita gelarkan. Maka dokter itu kita persangkakan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang dimana kenapa dia pasal 81? Karena pada hasil visumnya ada memar di bibir daripada anak tersebut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah yang bersangkutan ditahan, Pak Ridwan? Untuk tersangka kita tidak tahan karena yang bisa dapat itu karena pasal 80 ayat 1 di mana ancamannya itu 3 tahun 6 bulan sehingga tidak bisa kita lakukan penahanan. Yang ada kita wajibkan lapor dia pada dokter tersebut. Baik, ancaman hukuman hanya 3 tahun 6 bulan, jadi hanya dikenakan wajib lapor. Pemeriksaan tersangka sudah dilakukan, Pak Ridwan? Sudah, tadi malam kita periksa dan malam sebelum pemeriksaan itu sudah kita gelarkan, sudah kita tetapkan tersangka, status tersangka, dan kita lakukan pemanggilan dan kita lakukan pemeriksaan tersangka. Apa saja, Pak, alat bukti dari kasus penganiayaan ini? Ya, pertama saksi itu ada 4 orang, kemudian CCTV di TKP yang sudah kita sita, kemudian hasil visum dari Rumah Sakit Bayangkara yang menerangkan ada pada bagian bibir, bawah bibir tersebut. Siapa saja juga saksi yang sudah diperiksa, Pak, sebelum penetapan tersangka terhadap dokter ini? Itu orang tua daripada korban, kemudian saksi ada di TKP beserta istrinya atau ibu anak tersebut. Lalu dari pemeriksaan dokter tersebut, apakah yang bersangkutan menyesali perbuatannya dan juga kooperatif selama pemeriksaan berlangsung, Pak? Jadi Pak Ridwan? Ya, tampaknya ada kendala komunikasi. Pemirsa, kami tengah mencoba memperbaiki hubungan komunikasi kami dengan AKBP Ridwan JM Hutagal, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Sebelumnya disampaikan bahwa dokter yang menampar balita di warung kopi di Makassar, Sulawesi Selatan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami coba sapa kembali Pak Ridwan. ya, Bu. Baik, tadi audionya sempat hilang. Pak Ridwan, silahkan boleh dilanjutkan tadi terkait dengan tersangka apakah sudah menyesal dan kooperatif selama pemeriksaan. Ya, tersangka dia kooperatif. Sebelum kita mau panggil dia datang sendiri ke Polrestabes. Kemudian kebetulan dia juga mengakui kesalahan dan meminta maaf juga kepada pelapor seperti saya lihat tadi malam. Selain meminta maaf, apakah tersangka juga meminta adanya mediasi mungkin, Pak, dengan pihak keluarga korban? Itu nanti kita
perhatikan apakah mereka ada mediasi. Ya mungkin kalau ada mediasi kita akan tindak lanjuti mediasi tersebut. Sejauh ini apakah pemeriksaan dari tersangka dan keluarga sudah dipertemukan, Pak? Maksudnya pemeriksaan yang dilakukan pada waktu yang bersamaan? Oh tidak, kebetulan kemarin waktu tadi malam itu kebetulan pelapor, orang tua korban sama dengan terlapor dokter kebetulan diperiksa, kebetulan ketemu lah, dan situ juga meminta maaf. Dan sebelum kejadian itu juga mereka informasi sudah juga minta maaf. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri, apakah bersedia Pak untuk dimediasi dan memilih jalur damai tidak melanjutkan kasus ini selanjutnya, artinya Pak Ridwan? Untuk sementara kan kita baru rilis tadi, baru penanganan perkara ini sampai penetapan tersangka. Dari pihak pelapor belum ada memberikan tanda-tanda. Sementara kita hanya melaksanakan dulu tugas kita sebagai penyidik di Polrestabes Makassar ini. Baik, untuk langkah selanjutnya artinya akan seperti apa Pak dengan adanya permintaan jalur damai dari tersangka? Nah, kalau dari pelapor, ya kalau memang akan terjadi mediasi, ya kita bantu mediasi. Apabila tidak, maka perkara akan kita kirim ke kejaksaan. Baik, terima kasih AKBP Ridwan CM Hutagal, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Halo. sudah bergabung di Berita Satu Utama.